see us together forever in my dreams. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Siti Nurwahyuningsi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video teori kimia, yaitu tentang stoikiometri. Nah, di sini saya dibimbing oleh dosen, yaitu Dr. Elvi Rahmi MSI. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa dengan nomor NIM 2030110013. Langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan dari stoikiometri yaitu kita akan membahas tentang konsep mol, terus ada hukum Avogadro, terus ada kadar zat, terus ada Re dan Rm, terus ada senyawa hidrat dan reaksi pembatas. Nah, Re ini maksudnya dia ini rumus empiris, dan sedangkan Rm ini adalah rumus molekul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu konsep mol. Konsep mol ini dilambangkan dengan N. Konsep mol ini artinya yaitu satuan jumlah. Satuan jumlah. Nah, di sini misalnya kayak satu lusin. Satu lusin ini kan terdiri dari 12 buah. Terus ada satu rim kertas. Satu rim kertas ini berapa? Yaitu ada 500 lembar. Terus ada juga di sini kalau untuk satuan mol berarti 1 mol. 1 mol ini berapa? Yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini termasuk dia termasuk bilangan Avogadro. Ini 6, ini artinya partikel ya, partikel. Nah, kalau misalnya diketahui ada 2 mol, berarti 2 mol berarti dikali 2 aja. Di sini berarti 12,04 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, di konsep mol ini ada pembagiannya juga loh. Yang pertama yaitu ada hubungan mol dengan jumlah partikel. Yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, di hubungan mol dengan jumlah partikel ini juga ada rumusnya, yaitu N sama dengan Jp per L. N ini adalah mol, Jp ini adalah jumlah partikel, terus kalau ini L ini adalah Avogadro. Bilangan Avogadronya yaitu ini ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Terus yang kedua yaitu ada hubungan mol dengan massa. Di hubungan mol dengan massa ini juga ada rumusnya, yaitu N gram per massa molar. Massa molar ini kita biasa mengenalnya yaitu dengan gram per mr. Nah, inilah rumusnya ya kalau mr. Kalau ini kan massa molar untuk penjelasannya. Nah, kemudian dalam 1 molar ini sama dengan jumlah AR dikali 1 atom. Nah, di sini saya juga ada contoh soalnya. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal, yaitu yang pertama, suatu minuman mengandung alkohol C2H5OH sebanyak 0,5 mol. Terus yang ditanya, berapakah jumlah molekul C2H5OH, berapakah jumlah atom CH dan O? Maka kita menjawabnya ya. Kan di sini ada 2 soal, kita jawab satu persatu dulu. Nah, di sini yang diketahui dari soal pertama yaitu molnya ya. Molnya sama dengan 0,5 mol. Terus yang A yang ditanya yaitu Jp. Maka N sama dengan Jp per L. Nah, kita bisa memindahkan atau pindah kelas, jadi Jp sama dengan N kali
L. N-nya kan tadi 0,5 dikali L-nya kan ini bilangan Avogadro. Bilangan Avogadronya tadi yaitu, bilangan Avogadronya yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, kita bisa menemukan hasilnya yaitu 3,01 dikali 10 pangkat 23 ya. Nah, ini hasil untuk yang pertama. Terus yang kedua, berapa jumlah atom C, H, dan O? Berarti ini juga yang ditanya itu jumlah partikel pada suatu atom. Berarti di sini rumusnya yaitu Jp sama dengan A kali N kali L. Nah, A ini yaitu jumlah dari atomnya di sini. Di sini kan C-nya ada 2, berarti 2 dikali 0,5 dikali bilangan Avogadronya ya, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, berarti di sini hasilnya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini untuk atom C. Ini ya, ini C. Terus H lagi, berarti JPH sama dengan A dikali N dikali L. A-nya di sini berapa? H-nya di sini kan 5 ditambah H yang di sini berarti 6. Berarti 6 dikali 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti hasilnya yaitu 18,06 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini untuk JPH. Terus yang terakhir di sini ya, untuk JPO sama dengan A dikali N dikali L. Di sini A-nya untuk yang O dia cuma 1, berarti 1 dikali 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini sama seperti ini, jadi hasilnya yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, ini untuk hasil dari soal yang pertama. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. Kita hapus ya. Nah, untuk soal yang kedua yaitu hitung massa dari 3 mol atom H dan 3 mol molekul gas H. Berarti di sini diketahui N-nya yaitu 3 mol. Terus untuk ARH-nya yaitu 1. Berarti di sini kita memakai rumus yaitu yang N sama dengan gram per mr. Nah, mr-nya kan di sini ini 1. Terus molnya juga sudah ketemu. Berarti yang ditanya yaitu gramnya ya. Berarti di sini kita kali silang, berarti gram sama dengan N dikali mr. mrh ya. Di sini gramnya molnya yaitu 3 dikali 1 sama dengan jadi 3 gram. Terus untuk atom H dan 3 mol molekul gas H2. Kalau gas H2 berarti gramnya yaitu N kali mr H2. Kenapa 2? Karena dia gas ya. Berarti di sini 3 dikali mrh-nya kan 1 dikali H2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 gram. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan molekul dari soal yang kedua. Kita lanjut ke konsep mol yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang hubungan mol dengan volume. Yang ketiga, hubungan mol dengan volume. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada pada keadaan standar atau STP dan ada pada keadaan non STP. Yang pada keadaan
standar atau STP, terus ada juga pada keadaan non STP. Di sini untuk STP dia suhunya yaitu sama dengan 0 derajat. Terus untuk tekanannya, di sini tekanannya yaitu 1 atm ya. Terus untuk yang non STP suhunya yaitu tidak sama dengan 0 derajat Celcius. Terus untuk tekanannya yaitu tidak sama dengan 1 atm. Nah, untuk rumus dari pada keadaan standar atau STP ini yaitu kita menggunakan mol sama dengan volume per 22,4. Nah, untuk yang ini rumusnya seperti ini ya. Ini V ini artinya volume, N ini artinya mol. Kemudian untuk yang pada keadaan non STP di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu N sama dengan PV per RT. Nah, di sini N ini adalah mol, kemudian P ini tekanan, V ini volume, R ini yaitu dia 0,082, 0,082. Terus untuk T ini yaitu suhu. Di sini suhu ini kan dia sesuai dengan Kelvin ya, Kelvin suhunya. Berarti kalau dia derajat Celcius berarti ditambah 273 derajat. Nah, begitulah untuk yang konsep hubungan mol dengan volume. Terus kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal. Yang pertama yaitu ada berapa jumlah mol 44,8 liter gas oksigen diukur pada STP. Nah, berarti kita bisa menjawabnya. Jawab untuk yang pertama yaitu di sini diketahui V-nya yaitu 44,8 liter. Yang ditanya yaitu pada STP. Jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Ini kan N sama dengan V per 22,4. Berarti di sini yang ditanya V maka maksudnya yang ditanya mol ya. Yang ditanya mol, maka di sini kita bisa membaginya 44,8 liter per 22,4 sama dengan 2 mol. Nah, inilah jawaban untuk yang nomor 1. Terus untuk yang nomor 2, di sini berapa jumlah 2 mol N2 jika diukur suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Berarti di sini diketahui N-nya sama dengan 2 mol. Terus suhunya yaitu suhu itu apa ya? T-nya yaitu 25 derajat Celcius ditambah 273. Berarti berapa nih? 8, 7, 8, 9, 298 derajat Kelvin. Terus di sini tekanannya berarti P sama dengan 1 atm. Berarti kita bisa menggunakan rumus yaitu PV sama dengan N kali R kali T. P kali V sama dengan N kali R kali T. Sini kan yang ditanya V, maka di sini N kali R kali T per P. Di sini N-nya yaitu 2 dikali R-nya yaitu 0,082, 0,082. Terus T-nya di sini yaitu 298 per P-nya yaitu 1. Berarti di sini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 48,87 liter. Nah, inilah konsep mol yang dapat saya jelaskan. Yang kedua, kita masuk ke hukum Avogadro. Nah, di hukum Avogadro ini intinya yaitu dia kan di sini pada tekanan dan suhu sama, berlaku bahwa volumenya sama, volume sama dengan jumlah molekul. Jadi sini volume sama dengan jumlah molekul.
kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu di sini ada PV per nRT sama dengan PV per nRT. Berarti di sini kan volumenya yang sama dengan jumlah molekul. Berarti P-nya kita coret, R-nya kita coret, T-nya juga kita coret. Maka di sini kita bisa mendapatkan rumusnya, yaitu di sini V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Di sini saya juga ada contoh soal, yaitu soalnya yaitu pada tekanan dan suhu yang sama, berapa volume 2 mol gas oksigen di massa 6 mol gas hidrogen yang bervolume 3 liter. Di sini kita bisa diketahui yang pertama, yaitu volume dari gas oksigen. Berarti di sini mol ya, di sini karena oksigen jadi 2 mol. Kemudian di massa ini untuk yang N hidrogen di sini ada 6 mol. Kemudian untuk VH2 volume dari hidrogen ada 3 liter. Yang ditanya yaitu volume O2. Maka kita bisa menjawabnya dengan rumus yang ini, yaitu V1 per N1 di sini yaitu hidrogen, terus sama dengan V1 per N1 di sini yaitu oksigen. Berarti V-nya untuk yang hidrogen yaitu 3 per N untuk hidrogen yaitu 6 sama dengan di sini VO2-nya per untuk yang N oksigennya yaitu 2. Maka kita bisa mencarinya, yaitu kan ini 3 kita kali silang ya, jadi bisa mengkali silangnya. Di sini untuk 6 bagi 3 kan 2, berarti di sini 2 bagi 2 berarti 1. Nah, berarti di sini volume untuk oksigennya yaitu 1 liter. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan hukum Avogadro. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang kadar zat. Di kadar zat ini, dia adalah kadar unsur dalam senyawa. Kita misalkan saja contohnya, yaitu contoh A ini X, terus B ini Y. Maka untuk yang persen dari A ini, kita bisa persen A ini dalam AXB, kita bisa menggunakan rumus yaitu AR, A kali X per MR AXBY dikali 100%. Ini kemurnian. Terus ini persen A. Terus kita bisa menentukan massa A dalam AXBY. Massa A dalam AXBY. Di sini rumusnya sama, yaitu AR A kali X per MRA XBY. Cuman di sini dia dikalikan dengan massa dari AXBY ini, massa AXBY. Nah, ini untuk rumus dari kadar zat. Terus kita masuk ke contoh soalnya. Sekarang kita ada 2 contoh soal. Yang pertama yaitu berapakah persentase unsur C dan O dalam gas CO2. ARC sama dengan 12, O-nya sama dengan 16. Kemudian ada contoh yang kedua, nanti ya kita bahas. Kita jawab dulu yang pertamanya. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ini ya.
yang MRA kali X ini. Jadi kita bisa yang pertama diketahui dulu yaitu berapakah persentase unsur C dan O, berarti CO2. CO2 sama dengan C-nya di sini 1, C-nya berarti 1 kali 12 ditambah O-nya berarti 2, di sini 2 dikali 16 sama dengan 44. Nah, kita langsung ke rumus. Di sini ada persen C sama dengan berarti ARA. Berarti AR-nya yaitu untuk C kan dia 1 cuman, berarti 1 dikali X-nya. Berarti di sini kita untuk yang X-nya gitu dong. Nah, untuk yang persen C ini kita bisa menggunakan rumus untuk ARC dikali X-nya kan di sini C-nya cuma 1 per MR AX, jadi MR-nya yaitu 44. Maka ARC-nya di sini 12 dikali 1 per 44, maka hasilnya yaitu 27,27%. Nah, begini ya. Terus lanjut ke untuk yang persen dari O-nya. Persen O sama dengan berarti di sini untuk O ARO kali O-nya kan di sini 2 kali, berarti kali 2 per MR-nya yaitu 44 kali 100%. Oke, di sini O-nya di sini berapa? 16 dikali 2 per 44 dikali 100%. Berarti di sini hasilnya yaitu 72,73%. Nah, ini untuk jawaban dari yang nomor 1 ini. Terus kita lanjut ke yang nomor 2 yaitu berapakah massa hidrogen dalam 30 gram. Di sini kita diketahui dulu yang pertama yaitu massa hidrogennya. Massa dari hidrogennya yaitu 30 gram. Terus CONH, berarti kita cari dulu MR-nya. MR dari CONH 2 kali sama dengan C-nya di sini kan 1 dikali C-nya 12 ditambah O-nya di sini 1 dikali O-nya 16, terus ditambah N-nya 2 berarti 2 dikali 14 ditambah H-nya di sini 4 dikali 1, maka kita dapat hasilnya yaitu MR-nya 60. Kita lanjut untuk menjawabnya. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus yang MRH sama dengan ARH dikali H-nya tadi. H-nya di sini 4 ya, 4 per MR-nya yaitu 60. Maka AR dikali masanya di sini, masanya yaitu 30 gram. Nah, berarti ARH-nya kan 1 dikali 4 per 60 dikali 30 gram. Nah, kita bisa mendapatkan hasilnya 60 bagi 32, 4 bagi 22, berarti 1 kali 2 yaitu 2 gram. Nah, inilah hasil untuk contoh soal yang kedua, yaitu 2 gram hasilnya. Nah, inilah untuk bab dari kadar zat. Bab berikutnya yaitu tentang RE dan RM. Di sini RE ini berarti kita masuk ke yang B. Rumus
Nah, di sini untuk pengertian dari rumus empiris sendiri, yaitu di sini rumus yang menunjukkan perbandingan yang paling sederhana. Perbandingan paling sederhana. Kalau yang rumus molekul ini yaitu rumus yang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Nah, di sini ada contohnya yaitu misalnya C6H12O4. Nah, ini kan jumlah yang sebenarnya. Kalau kita bagi rumus ini ke bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu kita bisa mendapatkan CH2O. Nah, ini untuk bentuk yang lebih sederhananya. Nah, di sini kan dicari nih. Yang dicari yaitu perbandingan asal unsur ini dan penyusunnya. Jadi yang dicari yaitu perbandingan asal unsur ini dan penyusunnya. Nah, yang dicari ini. Kalau untuk yang rumus molekul ini, yang dicarinya yaitu sama dengan Mr senyawa. Ini yang dicari di rumus molekul. Jadi inilah konsep yang harus kita pahami. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal, yaitu suatu senyawa mengandung 85% unsur karbon dan 16% hidrogen. Tentukan rumus senyawa bila massa molekular relatif senyawa 100%. Yang ditanyakan kan di sini yaitu Re, maka kita harus mencari Re-nya terlebih dahulu. Maka kita bisa menjawabnya, yaitu di sini kan kita pakai permisalan seperti yang Avogadro tadi, yaitu karbon sama dengan HyCX dan Hy. Kita pakai permisalan. Misalnya relatif senyawanya ini adalah 100%, maka kita ubah menjadi gram, jadi 100 gram. Terus di sini untuk persen dari unsur karbon, berarti C sama dengan di sini 85%, kita ganti ke gram jadi 85 gram. Terus di sini ada persen hidrogen, berarti persen H sama dengan 16%. Maka kita mengubah menjadi 16 gram. Terus di sini yang kita cari yaitu Re-nya terlebih dahulu, mencari Re terlebih dahulu. Maka kita harus menggunakan rumus perbandingan. Di sini ada perbandingan antara mol C dan mol H. Di sini kita menggunakan gram C per ARC dibanding gram H per ARH. Gram C-nya di sini berapa? Gram C-nya yaitu 85. Per ARC-nya berapa? Di sini 12. Dibanding gram H-nya. Gram H-nya di sini 16 per ARH-nya berapa? 1. Maka kita di sini bisa membaginya 85 dibagi 12 yaitu 7,08 dibagi 16. 7,08 ini kita bulatkan menjadi 8 biar mudah ya. Dibanding 16, maka ini kita bagi 8 ya. Kita bagi 8, maka kita mendapatkan perbandingan antara mol C dan mol H
yaitu 8 dibagi 8 1, 16 bagi 8 2, 1 banding 2. Maka kita bisa menggunakan rumus RE-nya yaitu CH2. Kenapa hanya 2? Karena perbandingannya 1 banding 2. Nah, ini kemudian kita menggunakan rumus yang CH2-nya ini. C-nya ini kan diketahui di sini ada 12, berarti 12 ditambah hanya di sini 2, berarti 2 kali ARH-nya yaitu 1. Maka 12 ditambah 2 yaitu 14. Dari sini kan kita sudah menemukan RE-nya. Kita lanjut ke yang MR-nya, RM-nya. Kita mencari rumus molekulnya. Maka kita bisa menggunakan rumus MRRE dikali N sama dengan MR senyawa. Di sini untuk MRRE-nya yaitu 14 dikali N sama dengan MR senyawanya yaitu 100, ya kan? Nah, kita di sini mendapatkan hasil dari 100 dibagi 14 di sini yaitu 7,14. Kita bulatkan saja karena 7,1 berarti 7. Nah, berarti di sini RM-nya yaitu CH2 dikali 7. Maka di sini C7 dikali 2 hanya yaitu 2 kali 7 14, berarti H14. Nah, seperti inilah cara untuk menemukan rumus empiris dan rumus molekul. Sekarang kita masuk ke bab senyawa hidrat. Di senyawa hidrat ini yaitu senyawa yang mengandung air. Di sini kan ini dia senyawa yang mengandung air. Nah, senyawa yang mengandung air. Di sini ada contohnya yaitu misalnya CuSO4 6H2O. Nah, di sini kalau dia dipanaskan maka dia akan dari senyawa hidrat yang mengandung air maka dia menjadi anhidrat. Artinya dia tidak mengandung air lagi. Maka kalau sudah dianhidratkan seperti ini, hasilnya yaitu menjadi CuSO4 saja. Nah, seperti inilah konsep dari senyawa hidrat. Yaitu senyawa hidrat itu yang mengandung air. Nah, nanti kalau biasanya soal itu dia kalau dipanaskan seperti ini yang ditanyakan. Maka di sini kita langsung membahas tentang contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soalnya yaitu sebanyak 38 gram Na3PO4 XH2O dipanaskan. Pada akhir pemanasan tertinggal kristal sebesar 16,4 gram. Mr dari Na2PO4 sama dengan 164 dan MrH2O yaitu 18. Berapakah jumlah air kristal yang terkandung dalam senyawa tersebut? Nah, ini kan berarti yang sudah dipanaskan ya yang ditanya. Sini kita diketahui dulu di sini untuk Na3PO4 XH2O di sini terdapat 38 gram. Untuk yang Mr Na2PO4 sama dengan 164. Kemudian untuk Mr dari H2O sama dengan 18. Yang ditanya nanti X-nya ya. Jadi kita jawab di sini Na3PO4 XH2O menjadi Na2PO4 ditambah X H2O. Di sini untuk yang Na3PO4 kan di sini 38 gram. Kemudian untuk yang Na2PO4 kita jadiin ke gram makanya 16,4. Nah, di sini kita bagi dengan 164. Sedangkan untuk yang H2O-nya ini kita bisa kan kita cari perbandingannya. Berarti di sini untuk ini berarti 38 dikurang 16,4
Di sini kita mendapatkan yaitu 21,6 dibagi ini 18. Ini untuk perbandingan dari O-nya ya. Terus kita bisa membaginya 16,4 bagi 164. Di sini mendapatkan 0,1 dibagi 21,6 dibagi 18 yaitu 1,2. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan mereka dengan 10 kali 10 ya, kali 10. Berarti 0,1 kali 10 yaitu 1 banding 1,2 kali 10 yaitu 12. Kita bisa mendapatkan X-nya yaitu mol H2O per mol Na2PO4. Di sini mol H2O-nya kan di sini yaitu 1,2 berarti dibagi 0,1. Maka di sini mendapatkan X-nya yaitu 12. Nah, beginilah cara untuk menentukan senyawa hidrat. Jadi senyawa hidratnya 12. Di senyawa hidrat ini ada juga perbandingan mol dengan koefisien. Perbandingan mol dengan koefisien. Nah, di perbandingan mol dan koefisien ini, perbandingan molnya ini sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol ini sama dengan perbandingan koefisien. Misalnya di sini ada N2 ditambah H2 menjadi NH3. Nah, ini contoh dari persamaannya. Di sini kita harus tetap menyetarakan reaksinya ya. Di sini kan N-nya 2, di sini N-nya 1, maka kita kali 2 di sini. Terus di sini hanya 2, di sini hanya 2 kali 3, 6. Berarti di sini kita kali 3. Nah, di sini kan ibaratnya di sini koefisiennya 1 ya, koefisiennya 1. Maka tidak ditulis. Terus di sini koefisiennya 3. Terus di sini koefisiennya 2. Nah, untuk perbandingan molnya, untuk dalam koefisien saja, di sini molnya yaitu 2. Kalau di sini 3, berarti untuk yang koefisien 1 saja, di sini molnya yaitu 2. Maka di sini 3 kali 2. Terus untuk yang di seberang sini koefisiennya kan 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka didapat untuk di sini yaitu 4 mol. Nah, seperti inilah perbandingan mol dengan koefisien. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas di sini dia ini intinya yaitu mol dibagi dengan koefisien. Nah, di sini kita akan mencari jumlah atau reaksi pembatas yang paling kecil ya. Kita cari yang paling kecil. Di sini saya sudah ada contoh soal. Di sini ada gas amonia sebanyak 2,24 liter STP direaksikan dengan 3,2 gram oksigen. Reaksinya yaitu NH3 ditambah O2 menjadi NO ditambah H2O. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu persamaan reaksi setara. Maka kita harus menyetarakan reaksi terlebih dahulu. Ini kita jawab persamaan reaksinya yaitu NH3 ditambah O2 menjadi NO ditambah H2O. Di sini N-nya 1, di sebelah kanan N-nya 1, aman. Hanya di sini 3, hanya di sini 2. Maka kita harus menambahkan koefisien yaitu 3 banding 2. 2 kali 3, 6 bagi 2, 3. Sama ya. Terus O-nya di sini 2. O-nya di sini ada berapa ini? 1 kali 3, 3 bagi 2. Nah, ini kan. Maka di sini O-nya cuma 2. Maka kita kali 5/4. Maka hasilnya
Karena ini seperti ini, maka kita kalikan dengan pangkat yang penjemput atau pembilang yang lebih tinggi. Di sini 4, maka di sini 4 NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 4 kali 3 12 bagi 2, 4 kali 3 12 bagi 2 6 H2O. Nah, inilah reaksinya dikatakan sudah setara. Kemudian kita harus mencari mol dari NH3 dan O2-nya. Kita bisa mencarinya yaitu N dari NH3. Kita menggunakan rumus dari STP-nya yaitu V per 22,4. Berarti di sini kan 2,24 dibagi 22,4, maka hasilnya yaitu 0,1 mol. Kemudian untuk mencari mol dari oksigen, maka kita menggunakan rumus gram per ml. Gramnya di sini diketahui 3,2. Terus untuk mr-nya karena O-nya 2, O-nya kan sini airnya 16 kali 2 sama dengan 32. Maka hasilnya yaitu 0,1 mol. Kemudian untuk mencari reaksi pembatasnya, maka kita menggunakan rumus juga. Ada rumus di sini yang harus kita gunakan. Itu ada M mula-mula, kemudian reaksi, dan kemudian hasil dari sisanya. Nah, di sini untuk yang mula-mulanya kan NH3-nya yaitu 0,1. Di sini O2-nya juga 0,1 ya. O2-nya kan 0,1 juga. Maka di sini 0,1 dibagi 4, maka dia akan mendapatkan 0,025. 0,025. Ini dibagi ya, dibagi. Terus 0,1 dibagi 5, maka hasilnya 0,02. Nah, seperti ini. Terus caranya yaitu kan di sini kita kalau untuk reaksi membatas kan kita cari yang paling kecil. Di sini paling kecilnya yaitu 0,02. Maka di sini 4 dibagi 5 dikali 0,1, maka hasilnya yaitu 0,08. Sini ya. Terus untuk yang 0,1 ini kita kurang dengan 0,1, maka di sini habis ya. Maka sisanya di sini yaitu kita kasih yang paling kecil tadi yaitu 0,02. Inilah reaksi pembatas dari yang ini ya, reaksi yang ini. Kemudian untuk yang di seberang sini sama ya, karena ini 0,08 reaksinya sama. Nanti di sini 4,08 ditambah ini hasilnya yaitu 0,12. Nah, di sini kan ini kita udah dapat yang B ya. Kemudian yang C yaitu massa reaksi yang tersisanya. Maka kita bisa menggunakan rumusnya. Kita tulis di sini. Enggak di sini lah. Di sini. Nah, maka kita bisa menulisnya di sini yaitu gram per ml. Nah, maka gram sama dengan N dikali ml. Di sini N-nya kita ketahui bahwa di sini N-nya yaitu 0,02. Kemudian mr-nya yaitu kan NH3, berarti N-nya di sini ada 14 ditambah hanya yaitu 1 kali 3 sama dengan 17. Maka di sini kali 17. Kita kali, jadi hasilnya yaitu 0,34 gram. Ini hasil dari yang C. Ini untuk yang C. Kemudian untuk yang D kita akan membahas masalah volume NO yang terbentuk. Ini NO yang terbentuk
menggunakan STP. Maka kita bisa menggunakan rumus ini untuk yang D. P per 22,4. Di sini volume yang terbentuknya yaitu kan yang ditanyakan volumenya, maka volumenya sama dengan N dikali 22,4. Seperti ini. Kemudian N-nya di sini yaitu 0,08. 22,4. Maka hasilnya yaitu 1,792. Nah, mungkin inilah dari reaksi pembatas yang mungkin agak ribet ya caranya. Nah, mungkin hanya di sinilah yang dapat saya sampaikan. Banyak salah mau dimaafkan. Kesimpulan dari materi stoikiometri kali ini yaitu kita bisa mengetahui konsep mol, kemudian hukum Avogadro, kemudian kadar zat, kemudian Re dan Rm, kemudian ada senyawa hidrat dan reaksi pembatas. Nah, banyak kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Tell you how I feel when I see us together forever in my